Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi. Dalam unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi, kita harus mengetahui apa sih itu unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah bentuk karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi umumnya mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman penulis secara imajinatif dengan bahasa yang padat, penuh makna, dan estetis. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik yang terdapat dalam puisi. Yang pertama adalah tema. Menurut KBBI, tema adalah pokok pikiran atau gagasan utama dalam suatu karya, termasuk karya sastra yang menjadi dasar atau landasan dalam pengembangan cerita. Tema merupakan inti dari apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dan seringkali berhubungan dengan masa kehidupan, nilai-nilai, dan pengalaman manusia. Yang kedua yaitu ada perasaan. Perasaan adalah emosi yang ingin disampaikan oleh penyair. Ini mencakup kesedihan, kebahagiaan, kemarahan. Perasaan dalam puisi merujuk pada emosi atau perasaan yang ingin disampaikan oleh penyair melalui kata-kata, imaji, dan bentuk puisi. Selanjutnya yaitu ada diksi. Diksi berkaitan dengan pemilihan kata. Penyair menggunakan diksi dan untuk menciptakan nuansa dan makna yang mendalam. Diksi dalam puisi merujuk pada pemilihan kata yang digunakan penyair untuk menyampaikan ide, perasaan, dan gambar secara tepat dan efektif. Selanjutnya itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa termasuk majas dan simbol. Memberikan warna pada puisi, penggunaan metafora, personifikasi, dan aliterasi dalam memperkaya makna. Selanjutnya yaitu ada nada. Nada menggambarkan sikap penyair terhadap tema. Nada dapat bervariasi seperti serius atau ironis. Dan nada dalam puisi merujuk pada sikap atau suasana emosional yang ditunjukkan oleh penyair melalui pilihan kata, gaya bahasa, dan tema yang ditingkatkan. Selanjutnya ada yaitu rima dan ritme. Rima adalah keselaraan bunyi di akhir baris, sedangkan ritme berkaitan dengan penekatan suatu kata. Keduanya menambah musikalitas puisi. Rima dan puisi merujuk pada pengulangan bunyi yang terjadi di akhir baris atau bait. Rima berfungsi untuk memberikan ritme, keindahan, dan musikalitas pada puisi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas struktur puisi yang terdiri atas judul. Judul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai nama atau gelar sebuah nama yang diberikan kepada suatu karya, seperti buku, artikel, puisi, dan lain-lain untuk memberikan identifikasi dan menunjukkan tema atau isi dari karya tersebut. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu ada bait. Bait terdiri dari beberapa bait, setiap bait dapat memiliki jumlah baris yang berbeda. Bait diartikan sebagai satuan dalam puisi atau syair yang terdiri atas 2 atau lebih baris yang biasanya memiliki rima dan irama tertentu. Yang ketiga yaitu ada baris. Baris merupakan satuan terkecil dalam tulisan atau puisi yang terdiri dari 1 atau lebih kata. Dalam konteks puisi, baris seringkali menjadi bagian dari bait. Selanjutnya yaitu ada kata dan frasa. Pemilihan kata dan penyusunan frasa sangat penting untuk membangun imaji yang kuat. Pemilihan kata dan penyusunan frasa dalam puisi merupakan aspek penting yang berkontribusi terhadap keindahan, makna, dan efektivitas emosi puisi. Selanjutnya yaitu ada rima dan ritme. Rima dan ritme membantu menciptakan keselarasan dan keindahan dalam puisi. Ritma dan ritme adalah 2 elemen penting dalam puisi yang berkontribusi terhadap keindahan, musikalitas, dan struktur karya sastra. Selanjutnya yaitu kita membahas hubungan antara unsur intrinsik dan struktur puisi dalam membangun makna. Unsur intrinsik dan struktur puisi saling melengkapi. Tema yang kuat akan tercermin dalam pemilihan diksi dan gaya bahasa. Rima dan ritme yang tepat dapat memperkuat perasaan yang ingin disampaikan. Dengan memahami kedua aspek ini, pembaca dapat menggali makna lebih dalam dari puisi yang dibacanya. Selanjutnya kita membahas unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik adalah elemen yang berasal dari luar puisi tetapi mempengaruhi pemahaman dan interpretasi puisi tersebut. Unsur ini meliputi yaitu yang pertama biografi penulis. Latar belakang kehidupan penulis yang dapat mempengaruhi tema dan gaya penulisan. Misalnya pengalaman pribadi penulis seringkali tercermin dalam puisi. Yang kedua yaitu ada konteks sosial dan budaya. Sosial budaya dan sejarah saat puisi ditulis ini memberikan wawasan tentang masalah yang mungkin diangkat dalam puisi tersebut. Selanjutnya yaitu ada filosofi dan ideologi. Pemikiran atau pandangan yang dianut oleh penulis dan bagaimana hal itu tercermin dalam karyanya. Yang terakhir adalah resepsi pembaca.
Cara pembaca atau kritikus sastra memahami dan menginterpretasi puisi yang bisa berbeda-beda tergantung pada latar belakang mereka. Nah, dari beberapa aspek yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa unsur intrinsik, ekstrinsik, dan struktur puisi merupakan elemen penting yang saling berinteraksi untuk membentuk karya puisi yang utuh dan bermakna. Unsur intrinsik mencakup berbagai elemen yang ada di dalam puisi itu sendiri, seperti tema yang merujuk pada ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Diksi yang adalah pemilihan kata yang menciptakan nuansa dan imaji tertentu, serta ritme dan rima yang menambah keindahan musikalitas dan aliran puisi. Selain itu, imaji dan simbol juga berfungsi untuk mengekspresikan emosi dan memberikan kedalaman pada makna puisi, sehingga pembaca dapat merasakan pengalaman yang lebih mendalam. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.